Halo Bunda, kembali lagi di channel saya Susanti Osa. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengetahui janin laki-laki atau perempuan. Jenis kelamin bayi sudah bisa diketahui di awal kehamilan dengan tes darah. Saat hamil, Anda mungkin penasaran akan jenis kelamin bayi yang sedang dikandung. Apakah laki-laki atau perempuan? Banyak yang kemudian menebak-nebak atau menggunakan cara-cara berupa mitos. Daripada penasaran, berikut ini beberapa cara mengetahui jenis kelamin bayi yang bisa dicoba. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Banyak orang masih melakukan cara-cara mitos untuk mengetahui jenis kelamin janin dalam kandungannya. Padahal, di masa modern ini, telah ditemukan sejumlah metode medis yang dapat mengetahui jenis kelamin bayi secara akurat. Beberapa cara untuk mengetahui jenis kelamin janin yang bisa dilakukan. Pertama, pemeriksaan USG. Ini merupakan cara yang paling sering dilakukan untuk mengetahui jenis kelamin bayi yang sedang dikandung. Biayanya yang relatif terjangkau dan prosedurnya yang mudah membuat pemeriksaan USG menjadi populer di masyarakat. Sebenarnya, pemeriksaan ini bukan hanya ditujukan untuk mengetahui jenis kelamin pada janin, melainkan untuk memeriksa kondisi area perut secara umum, seperti kondisi cairan ketuban, posisi janin, plasenta, detak jantung, dan lainnya. Untuk mengetahui jenis kelamin janin, dokter biasanya menyarankan untuk mengikuti tes ini paling cepat di minggu ke-14 kehamilan. Pasalnya, sebelum usia tersebut, jenis kelamin si kecil belum terlihat berbeda antara laki-laki dan perempuan. Saat ini, pemeriksaan USG semakin berkembang jenisnya, seperti USG 4 dimensi yang dapat menampilkan gambaran bayi dalam kandungan dengan lebih jelas. Meski begitu, untuk mengetahui jenis kelamin anak tidak selalu dapat dilakukan dengan cara USG. Pasalnya, hal ini tergantung posisi si kecil dalam kandungan. Jika posisi kelamin tertutup, dokter mungkin sulit mendeteksi jenisnya. Kedua, tes NIP. Tes NIP atau Non-Invasive Prenatal Test merupakan tes yang dilakukan dengan mengambil sampel darah untuk diperiksa kromosomnya. Tes ini juga disebut dengan tes DNA sel bebas atau tes prenatal non-invasif. Dikatakan non-invasif karena prosedurnya yang sederhana dan tidak memerlukan tindakan pembedahan atau pengambilan jaringan. Selain itu, tes ini juga tidak menimbulkan risiko terhadap kehamilan. Dibandingkan dengan tes USG, tes NIP lebih akurat. Kelebihan lainnya, tes NIP sudah dapat dilakukan sejak usia kandungan 7 minggu untuk mengetahui jenis kelamin bayi. Berbeda dengan pemeriksaan USG yang baru dapat mendeteksi jenis kelamin pada usia kehamilan 14 minggu. Selain untuk mengetahui jenis kelamin, tes NIP juga dapat digunakan untuk hal-hal berikut. 1. Mengetahui ayah biologis anak. Yang kedua, mengetahui jenis resus golongan darah janin. Yang ketiga, mendeteksi dini penyakit kelainan darah seperti beta thalassemia dan hemofilia. Keempat, mendeteksi kelainan genetik seperti Down syndrome, sindrom Klinefelter, hyperplasia adrenal congenital, dan sebagainya. Serta mendeteksi adanya kelainan bawaan pada janin seperti fibrosis kisis pada paru-paru, sistem pencernaan, dan organ vital lainnya. Jika Anda memiliki riwayat keluarga yang mengidap kelainan genetik seperti yang disebutkan di atas, maka tes darah sangat disarankan untuk dilakukan saat hamil. Pasalnya, ini dapat membantu Anda untuk mengantisipasi penyakit tersebut. Yang ketiga, amniocentesis. Ini merupakan cara untuk mengetahui jenis kelamin bayi dengan cara memeriksa cairan ketuban ibu hamil. Pada pemeriksaan ini,
Dokter akan menusukkan jarum suntik ke perut ibu dan mengambil cairan ketuban sebagai sampel. Anda tidak perlu khawatir terhadap rasa sakit. Pasalnya, Anda akan dibius terlebih dahulu sebelum melakukan prosedur ini. Amniosentesis biasanya dilakukan pada usia kandungan antara 15 hingga 20 minggu. Dokter tidak menyarankan untuk melakukan tes ini jika usia kandungan di bawah 15 minggu karena berisiko menyebabkan komplikasi kehamilan. Sebenarnya, amniosentesis bukan dikhususkan untuk mengetahui jenis kelamin janin, melainkan untuk mengetahui kondisi genetis secara umum. Biasanya, tes ini disarankan jika Anda mengalami kondisi berikut. 1. Hasil tes USG mencurigakan adanya kelainan. Yang kedua, tes NIP Anda menunjukkan positif janin mengalami kelainan genetis. Yang ketiga, pada kehamilan sebelumnya, anak Anda mengalami kelainan genetik seperti Down syndrome atau kelainan otak. Keempat, Anda atau pasangan memiliki riwayat kelainan genetik dalam keluarga. Dan yang terakhir, Anda hamil pada usia 35 tahun atau lebih. Yang keempat, CVS atau Chronic Villus Sampling. Cara mengetahui jenis kelamin bayi berikutnya adalah dengan mengambil sampel Villus chorionic, sejenis jaringan pada plasenta. Dengan cara ini, dokter dapat mengetahui kondisi kromosom janin. Sebenarnya, tujuan utama CVS adalah untuk mendeteksi dini jika bayi Anda dicurigai menderita kelainan genetik tertentu. Namun, ini juga dapat dilakukan sebagai cara mengetahui jenis kelamin janin. CVS dapat Anda lakukan jika ingin mengetahui kondisi genetik bayi Anda dengan lebih cepat. Pasalnya, tes ini sudah bisa dilakukan di usia kandungan 11 hingga 15 minggu, yaitu lebih cepat daripada tes amniosentesis dan tes NIP. Seperti halnya amniosentesis, tes CVS juga disarankan jika Anda hamil pada usia 35 tahun ke atas dan memiliki riwayat kelainan genetik dalam keluarga atau pada anak sebelumnya. Selain untuk mengetahui jenis kelamin bayi, tes ini juga dapat mengetahui kelainan gender seperti intersex, yaitu bayi yang lahir dengan dua jenis kelamin yang ambigu. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share.